Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmu Sari dengan NPM 4782667 dari kelas TRI 4C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan hands-on paket tracer 5412, paket tracer konfigurasi dan IP versi 4 ACL skenario 1. Jadi sebelum saya melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan dulu pemaparan teorinya. Dari yang pertama itu, mengapa kita menggunakan S10ACL. Coba lihat dulu S10ACL. Jadi yang pertama itu dia berbeda dengan standar ACL yang hanya memeriksa IP asal. S10ACL memberikan kontrol granular tingkat tinggi, jadi kita bisa menyaring lalu lintas berdasarkan protokol transport. Contohnya seperti TCP, UDP, CMP, dan port aplikasi tertentu seperti port 21 untuk FTP, port 80 untuk HTTP atau www. Dan yang kedua, aturan penempatan inbound terdekat, yakni rule of proximity. Jadi karena S10ACL menyaring lalu lintas secara spesifik berdasarkan asal sekaligus tujuan, pedoman resmi Cisco mewajibkan penempatan S10ACL sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas, yakni close to the source. Yang pertama, lalu lintas PC1 disaring tepat saat memasuki interface gigabit internet 0/0. Ya. Lalu itu namanya inbound. Lalu lintas PC2 disaring tepat saat masuk ke interface, yakni gigabit internet 0/1. Inbound juga dengan menyaring paket di gerbang awal, yakni inbound. Router tidak perlu membuang resource atau bandwidth internal untuk memproses paket yang pada akhirnya akan dibuang atau drop dead. Jadi yang pertama kita di sini akan konfigurasi NACL to promote FTP and ICMP for PC LAN 1. Ya. Jadi kita ke router 1 dulu. Kita enak. Lalu kita konfigur terminal. Lalu kita akses list 100 permit ICMP 172.22.34.64.00.0.031, lalu hostnya 172.168.22.34.62 EKFTP. Kenapa nih? Akses list 100 permit TCP 172.22.34.64.00.031 host 172.22.34.62 EKFTP. Lalu ICMP 172.22.34.64, hostnya 172.22.34.62. Oke, 40 ya di sini complexionnya.
Lalu kita masuk ke interface G0/0 IP access group 100 in. Lalu kita exit lagi, kita WR. Di sini complexionnya sudah 50%. Jadi di part 1 ini kita akan menghapus konfigurasi extend number ACL ya. Jadi menggunakan nomor ID 100, lalu ranknya angka 100 sampai 999. Di perangkat Cisco menandakan bahwa list tersebut bukan extend ACL. Jadi yang pertama di sini dia access list 100 permit TCP 172.172.22.34.64.00.31 hostnya 172.22.34.62 EKFTP. Jadi protokol yang kita pilih di sini adalah TCP karena protokol FTP atau File Transport Protocol menggunakan transport TCP agar pengiriman datanya andal atau reliable. Lalu 172.22.34.64 itu merupakan alamat error asal dari LAN 1 beserta wildcard masknya. Jadi wildcardnya itu 000031. Ini kita peroleh dari hasil pengurangan bit max biner /27 ya. Lalu hostnya di sini 172.22.34.62 digunakan sebagai penanda bahwa tujuannya adalah satu IP spesifik tunggal yaitu milik server. Dan parameter EKFTP berarti equal to FTP port 21. Jadi baris ini secara eksekutif hanya membuka keran komunikasi untuk transfer file. Lalu pada baris kedua di sini access list 100 permit ICMP nih ya. ICMP ini 172.22.34.64.00.31 hasilnya 172.22.34.62. Di sini 100 permit ICMP agar PC1 tetap bisa mengirimkan paket ICMP, dan ini sangat penting untuk kebutuhan operasional seperti pengujian ping ke server. Dan kita harus mengingat juga karena Cisco menerapkan IPST DNI di akhir baris, jadi semua lalu lintas lain di luar FTP dan ICMP otomatis diblokir, termasuk koneksi dari PC1 menuju PC2. Dan terakhir, agar aturan ini aktif, kita masuk ke interface Gigabit Internet 0/0. 0/0 di sini adalah interface terdekat dari PC1 dan menerapkan perintah IP access group 100 in. Jadi arah inbound berarti router akan menyaring paket sesaat setelah paket tersebut keluar dari komputer PC1 dan masuk melewati port G0/0. Lalu yang kedua di sini kita akan konfigurasi part 2-nya extend name ACL HTTP only. Jadi di sini kita akan membatasi LAN 2 atau PC2 agar hanya bisa mengakses layanan web HTTP dan ping ke server. Jadi kita tetap di router 1. Kita masuk mode konfigurasi, lalu kita IP access list extend HTTP only permit TCP 172.23.4.96.00.00.15 hostnya di sini 172.22.34.62 www. Oke, selanjutnya kita permit ICMP 172.22.34.96.23.15 dan hostnya 172.23.4.62. Kompleksnya di sini 90%. Selanjutnya kita masuk ke interface Gigabit 0/1. Selanjutnya kita kasih IP
akses grup HTTP only in. Oke, completionnya 100% di sini. Lalu kita WR. Oke, jadi di sini di part 2 yaitu mengonfigurasi extend name ACL dengan nama HTTP only ya. Jadi pengguna nama name HCL sangat direkomendasikan di industri nyata karena membuat dokumentasi konfigurasi router jauh lebih rapi dan deskriptif. Perlu diingat bahwa perusahaan nama ini bersifat case sensitif. Kita masuk ke sub mode konfigurasi dengan perintah IP access extend HTTP only di dalam sub mode ini. Lalu di sini prom CLI-nya akan berubah menjadi config ACL1. Nah, jadi yang pertama di sini kita mendaftarkan network asal dari LAN 2 yaitu 172.22.34.96. Dan karena LAN 2 menggunakan subnet slash 28, jadi kita lakukan kalkulasi wildcard dengan mengurangi 255.255.255.255 dengan subnet mask tersebut yang menghasilkan nilai wildcardnya masknya 00015. Dan parameter EQWWW merupakan representasi dari layanan World Wide Web atau lalu lintas atas web browser berbasis HTTP atau port 80. Jadi aturan ini memastikan pengguna di LAN 2 bisa membuka halaman website server. Kita tambahkan baris kedua berupa permit ICMP untuk melegalkan akses ping dari LAN 2 ke server. Kemudian kita pasangkan name ACL ini pada interface masuk LAN 2 yaitu interface Gigabit Internet 0/1 dengan arah inbound lewat perintah IP group HTTP only in di akhir konfigurasi. Nah, setelah kita WR, kita di sini yang terakhir akan pengujian ya. Pengujian ping ke server. Pertama kita dari PC1 ke server. Sukses ya. Sukses. Kita sekarang dari PC1 ke PC2. Harusnya gagal, bener ya, gagal. Lalu ini gagal karena diblokir oleh aturan implicit DNI. Seperti itu. Selanjutnya PC1 ke server. Sukses ya. Sukses. Setelah itu kita lihat juga di sini show access list. Oke, 10 20 10. Oke. HTTP only ini ya. Oke, sekian penjelasan dari saya pada video kali ini. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.